warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kiranya pada malam yang penuh karunia, nikmat hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah masih berkenan untuk mengijabahi doa-doa yang kita lantunkan setiap mulai malam pertama sampai malam ini, malam yang ke-24. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang betul-betul menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan akan diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kaum muslimin pada saat ini sudah hampir dan kurang lebih 1 minggu ke depan umat Islam akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tentunya kaum muslimin ketika menganalisa, mengkalkulasi seluruh amal kita di bulan suci Ramadan, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa kurang karena sebentar lagi akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang keimanannya masih belum mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana di detik-detik terakhir, di 10 hari terakhir yang kurang beberapa hari lagi, orang-orang yang kurang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa bangga akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita ingat bahwa puasa Ramadan tidak akan selamanya berhadapan dengan kita, puasa Ramadan tidak akan selamanya akan berpihak kepada kaum muslimin. Artinya tidak setiap tahun umat Islam akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kurang beberapa hari ini marilah umat Islam seharusnya untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang kurang 6 hari ini, sehingga betul-betul puasa kita nantinya puasa yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang tarawih yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang menghidupkan malam terakhir, 10 hari terakhir di dalam surat Al-Qadar, bagaimana Allah memberikan firman-Nya kepada kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Hingga di malam kemuliaan ini, malam kemuliaan itu kata Allah Subhanahu wa taala itu, jadi itu dimulai dari 10 hari yang terakhir 21 sampai menjelang Lebaran. Di situ akan diturunkan malam kemuliaan kata Allah Subhanahu wa taala. Malam kemuliaan itu apa? Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berarti umat Islam senantiasa bagaimana banyak membaca Al-Qur'an, banyak menghatamkan Al-Qur'an. Paling tidak kita menghatamkan Al-Qur'an di 10 hari terakhir ini. Umat Islam sudah hatam Al-Qur'an di 10 hari terakhir. Paling tidak seperti itu. Karena apa? Di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kalian bahwa malam kemuliaan itu? Tahukah kalian apa yang sebenarnya malam kemuliaan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika umat Islam kita beribadah di 10 hari terakhir itu pahalanya sampai lebih dari 1000 bulan. Kalau dibandingkan dengan kita ibadah di luar bulan suci Ramadan. Jadi 1000 bulan itu kalau kita hitung secara matematika itu sekitar 83 tahun. 83 tahun itu ibadah kita hanya dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan. Itu di bulan suci Ramadan cukup hanya 1 malam di bulan 10 hari terakhir. Di situ ada 1 malam yang di situ bagaimana Lailatul Qadar itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu, jadi bagaimana Allah Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi bagaimana lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Karena pada malam kemuliaan itu kata Allah kami turunkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Mir-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Jadi bagaimana Allah memerintahkan kepada seluruh tentaranya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya 10 malaikat yang kita ketahui, tapi seluruh penghuni langit turun ke bumi untuk memuliakan manusia yang sedang beribadah pada malam itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Dan kami beri keselamatan sampai terbit fajar. Inilah gambaran pada malam kemuliaan itu dirahasiakan oleh Allah. Mulai tanggal 21 sampai menjelang Ramadan. Karena malam-malam ganjil inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberitahu tanggal berapa. Apa tanggal malam ke-21 kemarin? Apa 23? Ada ke-25? Diturunkan ke 27 ke 29. Tentunya di sini ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sampai sejauh mana kaum muslimin untuk beribadah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini senantiasa ibadah kita, doa-doa kita, munajat kita, iktikaf kita selama 10 hari terakhir ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang yang muttaqin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.